Oh ya Mas, saya juga penasaran nih ya terhadap program kerja dari PPI Taiwan itu sendiri. Program kerjanya yang ditawarkan itu atau dilaksanakan itu seperti apa? Kita bedakan ya sebenarnya. Memang satu program kerja yang populis, artinya yang memang itu populer di kalangan mahasiswa dan itu rutin kita laksanakan. Benar. Misal ada kegiatan lomba olahraga, PPI Cup, ya, kayak PPI gitu. Cup, Ada ya. kegiatan ada ISSS, Indonesian Scientific Scholar Summit gitu. Kemudian ada juga misalkan kegiatan-kegiatan yang memang kita menjawab isu yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Benar. Misalkan ada kajian-kajian yang kita butuhkan tentang kemarin nih ada vaksin misalkan kayak gitu. Menarik banget ya lagi COVID vaksin. misalkan. Ya benar. Atau tentang penting di banget. Indonesia kita lagi ada banyak bencana alam. Maka ya. kita ada lagi tentang misalkan bagaimana sih sekolah di Taiwan gitu kan. Iya, itu penting Maka banget kalau informasi. ada informasi seperti itu kita ada bahan kajian dulu oleh teman-teman, lalu kita buat kegiatan. Iya. Sehingga itu harapannya adalah kegiatannya tidak sekedar kegiatan yang kita laksanakan selesai, tapi harapannya ada output yang bisa dihasilkan dan ada keberlanjutan dari kegiatan itu nanti mau seperti apa sih kayak gitu. Intinya program kerja yang disiapkan oleh pengurus PPI Taiwan ataupun kampus kota itu pastinya demi memfasilitasi pelajar ya, mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan, seperti itu. Apakah program kerjanya hanya untuk pelajar aja atau itu bisa untuk semua mungkin mahasiswa di Indonesia bahkan atau misalnya untuk umum gitu, bisa nggak sih Mas? Ada nggak? Bisa sih sebenarnya. Jadi kan kalau aku bilang ya PPI itu terminologinya adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan. Di Taiwan. Yang memang kita kumpulan mahasiswa Indonesia nih di sini, pelajar Indonesia di Taiwan. Tapi sebenarnya PPI itu hadir untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan mahasiswa. Benar. Tapi kita ingat bahwa di Taiwan itu ada 14.000 lebih mahasiswa Indonesia. Tuh. Ada 250.000 lebih pekerja Indonesia. Luar biasa, banyak banget. Artinya di Taiwan itu ada banyak sekali warga negara Indonesia loh. Yes, banyak sehingga PPI pun juga hadir untuk memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia yang ada di Taiwan. Dalam hal ini tidak hanya pelajar. Berarti tidak hanya pelajar ya tadi ya. Menarik banget. Jadi kayak kita itu misalkan sekarang kita punya yang namanya kelas bahasa Inggris. Jadi kita kelas bahasa Inggris dan siswa-siswi kita itu adalah teman-teman, bapak ibu, mas-mas pekerja migran di Taiwan. Yang membutuhkan ya. Membutuhkan. Kemudian PPI itu juga kita punya yang namanya PKBM. PKBM PPI Taiwan ya. PKBM. Ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat gitu ya. Itu jadi, untuk semuanya. Untuk lebih ke umum atau pekerja migran. Jadi kalau misalkan mau melanjutkan sekolah gitu kan, mungkin dulu ketika belum sempat sekolah SMA selesai, mereka bisa ikut melanjutkan sekolah kejar paket di Taiwan sambil bekerja. Mereka nanti bisa sekolah sambil kerja di Taiwan, pulang bawa ijazah. Luar biasa, ada paket kayak begitu ya. Paket. Kemudian ada juga yang namanya Universitas Terbuka. Ya, UT ya. Ada UT Taiwan. Sejarahnya gitu kan. Kita kan kayak ada PPI punya yang namanya Yayasan Pendidikan PPI Taiwan. Yang kemudian dalam prosesnya dulu itu termasuk PKBM itu dikelola oleh Yayasan Pendidikan PPI Taiwan. Kemudian UT itu istilahnya dulu inisiasi awal terbentuknya Universitas Terbuka Taiwan itu memang dari PPI Taiwan. Sehingga sampai sekarang UT Taiwan dan PKBM PPI itu adalah badan semi otonomnya PPI Taiwan. Yang kemudian dua badan semi otonom ini yang memang fokusnya adalah mengarah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini pekerja migran. Jadi membantu teman-teman pekerja migran untuk meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan seperti itu. Jadi sambil bekerja pulang mungkin mengumpulkan uang dan juga bisa dapat ijazah seperti itu. Benar. Ini luar biasa banget Mas ya PPI, maksudnya. Benar, sebagai inisiatif juga, sebagai inisiator loh ya. Jadi prokernya banyak sekali, bukan hanya untuk pelajar tapi juga bisa untuk
umum pekerja imigran yang ada di sini. Betul. Jadi PPI benar-benar sangat terbuka ya. Sebenarnya mungkin orang-orang juga taunya PPI, mungkin mereka cuma hanya milik pelajar seperti itu. Ternyata PPI juga membuka sayap ya. Jadi kayak memfasilitasi ya. Sebenarnya masyarakat Indonesia kan banyak banget ya di sini ya. Nah, tapi nih Mas, kalau misalnya untuk pelajar ya sendiri kan tadi kita udah bahas ya ada 14.000 pelajar di Indonesia di Taiwan. Nah, ada nggak sih Mas proker atau misalnya strategi khusus untuk mempersatukan 14.000 pelajar gampang. itu? 14.000 ya. Dan itu kan tersebar ya di berbagai Taiwan. Nah, gimana teman? Ya gimana ini? Vital nih. PR sih ya. PR ya. PR sih. Jadi memang salah satu tantangan kita adalah bagaimana yang pertama PPI dikenal lah teman-teman. Bisa jadi dari 14.000 orang itu bisa jadi ada yang nggak ngerti apa sih PPI gitu. Benar. Sehingga yang pertama sebenarnya yang perlu kita tahu adalah teman-teman ada nih perhimpunan pelajar gitu. Yang harus diketahui itu dulu. Maka yang lewat mana? Lewat caranya misalkan kita upgrade media kita. Misalkan kita dalam 6 bulan saja follower Instagram PPI Taiwan bisa sampai lebih dari 2.000. Setelah kita evaluasi. Cepat banget. Jadi kemudian lewat media-media seperti itulah yang kemudian kita mencoba untuk meng-hire lagi PPI Taiwan dikenal oleh seluruh mahasiswa Indonesia di Taiwan. Itu yang pertama. Nah, kemudian lewat kegiatan-kegiatan yang misalkan tadi aku bilang kan ada kegiatan olahraga, itu adalah salah satu misalkan kegiatan yang memang tujuannya mempersatukan, mengumpulkan dan mengenalkan satu sama lain agar kemudian teman-teman ini loh kita pelajar dan mahasiswa Indonesia di Taiwan, kita punya event. Ini adalah event kita untuk kumpul bareng, event kita untuk saling mengenal dan mempersatukan satu sama lain. Di luar sebenarnya juga masih ada kegiatan-kegiatan bidang keilmiahan yang misalkan tertarik nih kayak seminar, tertarik dengan publikasi, tertarik dengan riset gitu kan. Kita juga memfasilitasi hal-hal semacam itu. Misalkan kita ada acara tahunan yang ada ISSS itu, Indonesian Scholar Scientific Summit gitu. ISSS ini juga rutinitasnya biasanya yang join di dalamnya itu bukan hanya teman-teman pelajar Indonesia yang ada di Taiwan, tapi ada juga teman-teman dari Indonesia yang sengaja datang ke Taiwan untuk hadir di menarik program kerja. Cuman memang karena COVID kan sekarang, jadi terhalang sih posisinya sedang tidak bisa ada agenda yang kumpul banyak orang. Jadi kita sulit. Untuk tahun ini sih mau setting yang online, karena memang mungkin yang visible saat ini dilakukan itu. Tapi itu adalah bentuk dari usaha kita di PPI Taiwan untuk kemudian bisa mempersatukan teman-teman yang ada di seluruh Taiwan. Gitu sih. Benar. Jadi COVID itu sebenarnya juga bukan jadi satu penghalang lah. Kita kan masih tetap bisa online tetap kita bisa tetap bisa mempersatukan teman-teman mahasiswa seperti itu ya. Challenging. Jadi kalau biasanya kita kayak kumpul gini, kita ngopi nih misalkan. Kita kopdar kayak gitu kan. Biasanya dengan event kita mau ada kegiatan kumpul bareng, kita kopdar yuk gitu sama teman-teman. Mungkin kita terbatas sekarang karena COVID atau bahkan karena biratanya wilayah kita wilayahnya kan dari macam-macam. Ada dari Taipei, dari Kaohsiung, dari Tainan, dari Taichung, bahkan kita punya teman-teman kita yang di seberang pulau. Di Kinmen kan. Itu kan harus naik pesawat kalau mau ke Taipei gitu kan. Dan gimana nih kita mempersatukan mereka? Nah, lewat forum-forum online yang sekarang juga umum dilaksanakan itu. Jadi itu juga bagian dari usaha kita untuk mempersatukan. Jadi kopdarnya sekarang bukan kopdar ketemu, kopdarnya yuk kita kopdar online yuk. Kopdarnya jadi ngopi sendiri tapi tetap ada diskusinya. Diskusi dan ketemu ngobrol santai, ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan pelajar Indonesia gitu. Itu tetap kita laksanakan. Nah, tadi kan banyak banget ya Mas ya prokernya tuh. Dan PPI sendiri itu kan juga luas ya mencakup luas. Ada nggak sih maksudnya tantangan secara umumnya gitu yang dihadapin sama PPI? Tantangannya adalah satu, kita coba lihat jumlah ya. Semakin banyak jumlah mahasiswa itu bisa dijadikan sebagai opportunity kita. Tapi juga bisa jadi tantangan nih gitu. Benar sih ya. Semakin banyak orang, semakin banyak kepala. Artinya perlu bisa
mengajak orang, mempersatukan orang dalam satu komunitas itu nggak gampang. Satu tantangan pertama adalah jumlah kita banyak banget di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah uniknya tantangan kita sekarang adalah Taiwan itu jumlah mahasiswa Indonesianya banyak, tapi saat ini kita tuh belum punya attitude ya atas pendidikan. Sehingga kalau kita ada problem yang berkaitan dengan pelajar, dengan pendidikan, kita larinya kemana gitu kan? Kita kayak istilahnya kita nggak punya orang tua nih di sini. Gitu. Karena Taiwan tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sehingga saat ini kita belum punya atas pendidikan di Taiwan. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita. Ya semoga ini juga bisa menjawab harapannya teman-teman lah pelajar Indonesia di Taiwan agar next in the future kita punya atas pendidikan. Dan kita berharap banget Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bisa mengirimkan perwakilannya untuk menjadi atas pendidikan di Taiwan. Di perwakilannya di Taiwan seperti itu ya. Betul. Itu cita-cita kita banget sih untuk bisa meng-approach ke sana. Itu salah satu tantangannya juga. Kemudian wilayah dia sih itu. Bahwa kita ada banyak kota di Taiwan, wilayah sebar-sebar sehingga kadang-kala ketika ada kegiatan, misalkan kita mau laksanakan di daerah Taiwan Selatan, Tainan atau Kaohsiung gitu, teman-teman yang dari utara, dari Taipei misalkan, itu agak susah kan, maksudnya jauh nih. Iya, gitu kan. Lumayan jauh nih, perlu ongkos nih gitu kan, itu juga jadi tantangan. Nah, makanya biasanya kalau kita kegiatan yang mengumpulkan teman-teman, misalkan kita akan laksanakan di daerah tengah. Oh iya, jadi bagus banget ya. Jadi mereka yang dari utara dan dari selatan tuh ngumpul di tengah. Itu bagus banget sih. Ya itu juga menjawab satu tantangan sih. Jadi kayak yang di utara nggak kayak kok di selatan terus, kok di utara terus gitu kan ya. Ya kita adil aja gantian itu kan ya. Rutin maksudnya. Sometimes kita di utara, sampai kita di tengah, kadang kita di selatan. Gantian biar semuanya. Toh juga sambil kita bisa refreshing ya, pelajar gitu ya, silaturahim juga seperti itu. Tadi kita ngomongin soal kopi-kopi, gimana kita minum dulu? Kopi-kopi dulu. Iya bener. Bagaimana sebenarnya sih syarat terbentuknya kepengurusan PPI itu sendiri? Mereka ini pengen daftar gitu, kan berat mas, jadi pengurus PPI. Gak gampang, ribet banget. Kenapa sih mas mau jadi ketua? Iya.